Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang sama-sama saya muliakan dan kita hormati bersama teman-teman dan sahabat semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang untuk berkesempatan kita bersama-sama thalabul ilmi, mengisi waktu sebelum maghrib, waktu-waktu yang mustajabah, di mana kita diminta memperbanyak membaca istighfar dan tasbih, serta berdoa kepada Allah dengan doa diampuni salah dosa dan dibebaskan dari api neraka, serta dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga isi dengan waktu untuk mencari ilmu, memperdalam pengetahuan agama kita. Salah satunya adalah dengan memperdalam sirah nabawiyah, memperdalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bagian kedua, kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini di bagian ketiga, yang akan kita kaji tentang faslun fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam. Fasal yang menjelaskan tentang kewajiban kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca suratul Fatihah sebagai doa terbaik kita untuk orang-orang tercinta kita, wabil khusus musannaf kitab ini, Romo Kiai Haji Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari dan Gus Isom Hadik, cucu beliau yang menjadi pentahqiq kitab ini. Dan doa terbaik kita hadiahkan kepada orang tua kita tercinta, anak-anak kita, guru-guru kita, sahabat kita semuanya, kaum muslimin muslimat, khususnya kita doakan seluruh warga bangsa negara kita tercinta Indonesia agar segera dicabut oleh Allah virus corona dan diberikan keleluasaan kembali beraktivitas, sehingga bisa menambah semangat beribadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai tradisinya kaum santri, mari kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita bersambung sanad kepada Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari. Semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya karena kita mengkaji sejarahnya, tetapi juga karena kita rajin bertawasul, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita tidak lupa bersambung pada musannaf kitab ini serta kepada orang-orang tercinta kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, istri kita, kawan kita, suami kita, sahabat kita, dan muslimin muslimat yang berada dimanapun. Kita doakan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat terbaiknya, kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat, panjang umur yang barokah untuk menambah ketaatan, ibadah kepada Allah, keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah, serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah meninggal kita doakan semoga mereka semuanya diberi ampunan terbaik oleh Allah, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus orang tua kita, keluarga besar kita, dan khususnya musannaf kitab ini. Amin. Allahumma amin. Kita juga berdoa untuk yang masih hidup, yang masih sehat. Semoga Allah jauhkan dari segala macam bencana, musibah, fitnah akhir zaman, serta dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mematikan, salah satunya penyakit corona. Dan semoga kita semua diselamatkan dari semua ujian fitnah akhir zaman itu, keluar sebagai salimin, salimin, salimina insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa li ridwaillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qabuli du'aina wa li asrari ma qara'na min Fatihatil kitab wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa akhi wa akhti wa ikhwani wa akhwatihi wa syaikhi wa masyaikhi wa tilmidhi wa talamidhi alladhi yattasilu alaina alladhi yattasilu ilaina jami'an wa ila hadrati Gus Isom Hadik wa usulihi wa furu'i wa akhi ukhtihi wa syaikhina wa masyaikhina wa ustadina muallimina wa man haqqan alaina wa la abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina ajma'in asyhadu lana
walahu walaha walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga tawasul kita tadi betul-betul menjadi jalan tol kita untuk kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari dan orang-orang tercinta kita yang telah mendahului kita semuanya. Dan semoga kita senantiasa diberikan tetapnya iman Islam hingga akhir hayat kita dengan hadiah terbaik husnul khatimah dengan mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bagi yang sudah pegang kitab, monggo dibuka halaman 5. Kita akan langsung membaca dan menguraikan nanti pesan-pesan penting dan luar biasa dari Hadratus Syekh terkait dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam, fasal yang menjelaskan tentang kewajiban kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap orang mukallaf wajib hukumnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min lawazimil imani bihi wa tasdiqihi fi ma jaa'a bihi min 'indi rabbih. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari ketetapan dan kewajiban dari keimanan kita, dari ketetapan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kewajiban kita meneguhkan dalam hati kita akan kebenaran iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya katakan demikian, banyak sekali orang yang ngaku beriman tetapi hanya di lisan, tidak sampai ke hati. Buktinya apa? Mereka ngaku beriman tapi sangat berat untuk menjalankan rukun Islam dan rukun iman sekaligus. Mereka ngaku beriman, menjadi muslim, menjadi mukmin tapi nggak pernah sholat. Giliran puasa Ramadan nggak mau puasa dan seterusnya. Nah, keimanan yang demikian tentu belum sepenuhnya sempurna karena tasdiknya di hati belum nampak. Nah, tasdik di hati itu bisa terlihat dari saat kita berperilaku dan bermuasyarah dengan sesama makhluk Allah yang lain. Nah, terkait dengan kewajiban kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga mengandung kewajiban kita taat selain mempercayai ya, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an maupun melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita untuk taat itu juga tidak hanya taat kepada personal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kewajiban taat kepada apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an maupun sunnahnya. Nah, ini penting untuk saya tegaskan karena jangankan teman-teman, saya sendiri juga masih belum banyak bisa menjalankan apa yang dicontohkan, diteladankan dan disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga ini menjadi pelajaran kita bersama, kita ngaji bareng, mutola'ah bareng agar kita bisa lebih isti'dad, persiapan saat kita kembali dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Hadratus Syekh annahu la ya'muru bi syai'in wa la yanha anhu illa bi idzni rabbih. Karena Rasulullah ketika memerintah sesuatu atau melarang sesuatu itu bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ya aku berbicara, kata Rasulullah, menurutkan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan saya, bukan. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, tidaklah dia Muhammad yantiqu berbicara anil hawa, dari hawa nafsunya. Tapi in huwa, dia kalau berbicara illa wahyu yuha, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Di ayat yang lain ditegaskan, surat An-Nisa ayat 64 misalnya, Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah aku mengutus, ya, aku Allah maksudnya, menggunakan nun ma'adzam nafsa, tidaklah kami mengutus dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah, wabil khusus terkait dengan Al-Quran ini ya, Rasulullah SAW, illa liuta'a bi'iznillah, kecuali mereka ini semua diutus, termasuk Rasulullah SAW diutus semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting saya tegaskan, karena ketaatan kepada Rasulullah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makna ta'atihi sallallahu alaihi wasallam imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahihi. Dan makna ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan teladan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi seluruh larangan-larangan Allah melalui larangan-larangan dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, menegaskan betapa pentingnya kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita ditegaskan dengan kalimat, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sampai kalian berpaling. Wala tawallau anhu. Ya, wala tawallau anhu itu berpaling, tidak mau mengikuti. Padahal wa antum tasma'un, kalian mendengar kabar, mendengar informasi, mendengar berita gembira, mendengar janji Allah, mendengar ancamannya Allah, tapi kalian nggak mau mendengarkan. Nah, tidak mendengarkan itu artinya bukan berarti orang kafir semata. Banyak orang-orang muslim, apalagi orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka tahu bahwa zina tidak boleh, minum khamr tidak boleh, mencuri nggak boleh, tapi tetap mengerjakan. Nah, ini termasuk dalam kategori tawallau, berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ancamannya pada mereka? Tentu di ayat yang lain banyak sekali ya. Barang siapa yang taat kepada Allah, dia akan mendapat pahala yang besar. Barang siapa yang ingkar, maksiat, melawan, berpaling dari Allah, telah disiapkan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih itu berupa dimasukkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini di lingkungan kami pesantren sedang hujan deras, jadi semoga suaranya tidak mengganggu kepada teman-teman. Doa terbaik saat kita berada di musim turun hujan atau saat hujan turun, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang tercinta kita, keluarga kita. Semoga Allah jaga dari berbagai macam bahaya, musibah, fitnah, bencana akhir zaman, termasuk dari berbagai macam penyakit yang menular dan mematikan. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal baras wal junun wa sayyil asqam wat ta'ni wat ta'un wal hama wal virus corona. Allahumma salimna wal muslimin salimna min afadid dunya wad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada ayat lain yang menjelaskan pentingnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum mu'ridun wa antum tasma'un. Ini wa antum tasma'un. Di ayat yang lain, wa atti'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau umat terdahulu ya umat-umat yang dipimpin oleh nabi-nabi terdahulu itu Rasulnya. Tapi kalau Rasulullah ya konteksnya mukhatab dari ayat ini ya kita semua diminta taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian semua mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasihi, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena barang siapa yang berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulullah,
ya, fa inna ma'alaihi ma humila, maka orang itu ya alaihi atas Rasulullah ma humila, dibebani sapa Rasul, wa alaikum ma humiltum, kamu juga akan dimintai tanggung jawab, dibebani pertanggungjawaban nanti diminta. Terus disebutkan wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu taat kepada Rasulullah kamu akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Wa ma'alar rasul illal balaghul mubin, tidaklah atas Rasulullah yang diperintahkan itu kecuali al-balagh al-mubin, apa? Menyampaikan saja yang terang benderang, menyampaikan yang jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tentunya, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang mengu, berpaling dari Rasulullah SAW, otomatis dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, ya kami siapa? Tentu kami Allah di sini yang mengirimkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang berpaling itu. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Jadi fama arsalnaka 'alaihim hafidha ini penegasan kalau kamu tidak taat kepada Rasulullah, enggak taat kepada Allah, aku tidak tanggung jawab. Kira-kira begitu. Maka mari bulan suci Ramadan momentum kita untuk mengasah apakah ketaatan kita sudah benar selama ini atau berkurang atau berlebih. Kalau sudah benar, terus kembangkan, tingkatkan. Kalau kurang, isi kembali. Kalau lebih, jaga, rawat, kembangkan lagi sampai kita betul-betul menjadi orang-orang yang mencintai Allah sepenuh hati dan diakui sebagai kekasih-kekasih Allah atau menjadi waliullah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di ayat wa dzalika fadlun minallahi kafa billahi alima. Ada yang ayat yang lain wa kafa billahi syahida. Nah, di ayat ini kita ditegaskan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan bahagia hidupnya. Dia akan mendapatkan nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihidupkan, dibangkitkan, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin, dan akan mendapatkan teman-teman yang indah, teman-teman yang terbaik nanti. Di mana? Tidak ada yang lain kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kalau orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hati-hati kalau kamu menjadi orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, dari perintah-perintahnya Rasulullah SAW dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kenapa? Karena antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kalau kamu enggak diturunkan fitnah, enggak dengarin fitnah, kamu nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan, diperintahkan, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil, ya, amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Intahu, jauhilah, tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah zat yang sangat maha pedih siksanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari ayat-ayat yang kita baca ini jelas bahwa kita mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai satu paket. Nah, Hadratus Syekh menjelaskan terkait ketaatan ini menjadi dasar basis kita belajar tentang sirah nabawiyah, agar ada efek setelah kita ngerti Rasulullah, ada ketaatan. Hadisnya bagaimana? Hadisnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani." Muttafaqun alaih. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, barang siapa yang taat kepadaku, sungguh ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat kepada amiri itu perintahku, ya,
Bisa jadi maknanya Amirul Mukminin, pengganti Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Faqad ata'ani, sungguh telah taat kepada aku. Sampai kapan Amirul Mukminin? Hanya 4. Ya, Amirul Mukminin Ar-Rasyidin yang disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin. Selain itu sudah enggak Ar-Rasyidin lagi. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani tidak disebut Khulafaur Rasyidin. Makanya lain. Ya. Kenapa hanya 4 Khulafaur Rasyidin? Karena teruji mereka adalah murid-murid terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-murid sekaligus sahabat terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perannya jelas dalam penyebaran Islam di era-era awal. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita jelas, ya, hanya dengan modal kita taat kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah sudah kita laksanakan. Dan kalau kita sudah taat kepada Rasulullah, mendatangkan cinta dan syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau mendatangkan cinta dan syafaat Rasulullah, pasti akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau engkau mendapati aku melarang sesuatu, maka jauhilah. Jangan makan harta riba, jangan makan hasil curian, jauhi. Ya, jangan berzina, jangan minum, jauhi. Tetapi wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Nah, ini bedanya. Kalau larangan mutlak, pokoknya dilarang jangan. Tapi kalau menjalankan perintah, tergantung kadar kekuatannya. Mastata'tum. Kalau mampu bagus, kalau nggak mampu ya sudah. Kalau nggak mampu, Allah Maha mengetahui. Allah Sami'un Alim, dima'fu insyaallah, tetap akan mendapatkan pahala yang besar insyaallah. Aliran saya aliran Gus Baha. Gus Baha itu wis pokoknya enggak usah maksa urip. Kalau mampu kerjakan, ya. Enggak mampu ya sudah, latihan, riyadhah. Nah, tapi kalau orang-orang beriman semakin kenal kepada Allah, tentu akan berupaya untuk menjadi semakin baik muasarohnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta'ata rasulih ta'atahu wa qarana ta'atahu bi ta'atihi wa wa'ada 'ala dzalika jazil al-thawab wa au'ada 'ala mukhalafatihi bi su'il iqab wa aujaba imtithalu amrihi wa jinabu nahihi. Qala al-a'immatu rahimahullah ta'ala ta'atur rasuli fi iltizami sunnatihi wa taslimi lima jabihi min 'indi rabbih. Jadi di hadis berikutnya ini kita belajar tentang perintah kepada kita semua agar senantiasa mentaati Rasulullah SAW sebagai wujud kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku artinya semua umatku yadkhuluna jannah, akan masuk surga. Kecuali yang enggak mau masuk surga, ya, illa man aba. Siapa yang enggak mau itu? Aba, orang-orang yang tidak mau masuk surga. Prinsipnya kita semua selama kita menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah dan teladannya Rasulullah, surga tempat kita. Kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang terus maksiat kepada Allah, yang hatinya belum kebuka karena kemaksiatan kepada Allah, yang hatinya masih terkunci karena dosa-dosa yang dilakukan, tapi nggak mau bertobat, taubatan nasuha. Karena kalau mau bertobat, apalagi di bulan suci Ramadan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti nggak punya dosa lagi. Mudah. Tapi kalau kita nggak mau, wallahu a'lam bissawab. Maka orang-orang yang mau masuk surga akan difasilitasi oleh Rasulullah dengan masuk surga dengan mendapatkan syafaatul ulama. Nah, syafaatul ulama itu pokoknya Allah memberikan garansi. Siapa yang ditunjuk Rasulullah, diberi syafaat surga. Merem sudah, tidak pakai melihat. Kenapa? Inilah keistimewaan Rasulullah. Kalau inilah kasih sayang Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada riwayat, seandainya tidak ada Muhammad, maka tidak akan diciptakan dunia seisinya ini. Artinya, kalau tidak ada takdir Allah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, mungkin nggak ada kita. Karena diciptakannya segala sesuatu berkat diciptakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita-cerita sufi tentang ini sangat banyak, sangat menyentuh.
Ya, mungkin nanti kita kaji dalam tema dan bab yang lain. Apa hadis berikutnya? Ya, setelah setiap orang masuk surga kecuali yang nggak mau. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa orang yang aba itu ya Rasulullah? Kata sahabat bertanya. Siapa orang yang lalai itu, yang nggak mau itu? Rasulullah bersabda, siapa yang taat kepadaku, surga. Taat. Artinya berarti modal ke surga tidak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu iya, miftahul jannah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih dari itu, untuk masuk surga butuh mengikuti, mencontoh, meneladani dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau enggak, no way. Ya, jangan harap. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang ingkar, maksiat kepadaku, tidak mau nyontoh saya, ya, keras, kejam kepada umatnya Rasulullah SAW, sungguh dia adalah orang yang lalai, orang yang aba, orang yang tidak mau mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, baca Allah Subhanahu wa taala ta'ata rasulihi ta'atahu. Maka dengan konteks ini Allah menjanjikan kepada taatnya Rasulullah SAW dengan taatnya para sahabat al-jalil. Taatnya kita kepada Rasulullah SAW dinilai sebagai taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebut taatnya para sahabat, bukan itu maksudnya. Jadi kalau taat kepada Rasulullah SAW berarti pasti akan tahu bagaimana kehidupan Rasulullah itu dicontoh oleh sahabat. Kita taat kepada sahabat. Sahabat lanjut ke tabi'in, salafus salihin, masuk guru-guru kita insya Allah. Nah, kalau sudah kita taat kepada Rasulullah, berarti dapat pahala taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para penduduk surga nanti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa taat kepada Rasulullah dan otomatis taat kepada Allah, percaya yakin dengan janji-janji Allah melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan jazilus sawab, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang au'ada ala mukhalafati su'il qaqab, yang au'ada, ya, ngancam untuk apa? Suloyo, untuk berbeda. Jadi orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda dengan Rasulullah SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dengan bisu'il iqab, adab yang sangat pedih, yang buruk sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ta'atur Rasul fi iltizami sunnatihi wa taslimi lima ja'a bihi min 'indi rabbih. Waqad hakallahu Subhanahu wa taala an halatil kufari hina yamdumuna an adami ta'atihim. Sungguh telah dihakayatkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan orang kafir. Apa yang diceritakan? Keadaan orang kafir yang nanti dia akan ketun, akan menyesal. Sehingga ditulis hatta yang dumuna ala adami ta'atihim lillah. Ketun mereka nggak dapat taat pada orang kafir. Kenapa? Karena nggak langsung dimasak itu barang, sehingga tidak bisa manfaat. Tetapi kalau orang-orang beriman, masya Allah, dia mendapatkan pahala dari keimanannya. Kalau orang kafir, dia menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan itu dan tertutup hatinya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Wujud syukur itu berbentuk pengakuan kehambaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad hakallahu ta'ala an halatil kufari hina yandumuna an adami ta'atihim lillahi wa rasulihi wa yamataqallubu wujuhahum, bisa wujuhahum fi darakati jahannam. Dan mereka betul-betul menyesal saat mereka akan dilemparkan, ya, di dasarnya neraka jahanam. Yaquluna, sambil berkata, ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Andai dulu saya, andai saja, inilah litamani namanya dalam ngaji nahwu. Ya, andai angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Makanya bahasanya ya laitana, andai kami ata'ana Allah wa Rasul, ata'ana Allah wa ata'ana Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fatamannau ta'atahu haitsu la yanfa'uhumut tamanni. Haitsu la yanfa'uhumut tamani. Maka angan-angan mereka hanya berhenti di angan-angan. Kenapa? Karena angan-angan mereka tidak ada manfaatnya lagi. Nah, kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga keimanan dan ketaatan kepada
Allah dan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada penyesalan nanti di akhirat, dan kita saat kembali kepada Allah diberikan hadiah terbaik, husnul khatimah.